Katanya, semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Menurut saya sih belum tentu. Kebetulan kemarin saya melihat kontennya Dr. Jimmy Ardian, seorang psikiater yang sangat luar biasa dan aktif konten ya. Beliau mengatakan bahwa ya nggak semua orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya karena dia melihat ada kasus-kasus seperti Munchausen by proxy, di mana orang tua itu ternyata membuat anaknya itu sakit, membuat anaknya merasa sakit juga bisa, sehingga orang tua ini dianggap sebagai orang tua yang baik, orang tua yang merawat anaknya yang sakit, padahal anaknya baik-baik saja. Kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa banyak orang tua yang sebetulnya belum selesai sama dirinya sendiri, belum bisa sembuh dari apa yang dia sedang alami, belum bisa menyelesaikan trauma yang dia punya, belum bisa menyelesaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan dengan cara yang baik dan adaptif. Gitu kan? Sehingga muncullah Munchausen syndrome by proxy seperti itu. Mungkin bagi kalian yang belum nonton videonya Dr. Jimmy Ardian, saya jelaskan sedikit mengenai Munchausen syndrome ini. Munchausen syndrome kalau dialami oleh dirinya sendiri dan ditargetkan untuk diri sendiri, ya namanya Munchausen syndrome. Di mana dia ini akan menganggap dirinya itu sakit. Dan dia benar-benar percaya bahwa diri saya ini sakit. Bahkan tidak segan-segan untuk melukai diri sendiri, membuat diri sendiri itu cacat, membuat diri sendiri itu luka, sakit, dan bahkan parah gitu, kadang-kadang menabrakkan diri, mencelakai diri, supaya mendapatkan rasa iba dari orang lain dan dianggap maklum, dan kemudian akan mendapatkan banyak sekali bantuan dari orang-orang. Intinya untuk memenuhi kepuasan dirinya sendiri. Ini sebetulnya masuk dalam factitious disorder ya, istilah resminya kalau di DSM. Kemudian kalau Munchausen syndrome by proxy yang dijelaskan oleh Dr. Jimmy Ardian, itu adalah ketika kita sebagai orang lain, dalam kasus ini adalah orang tua, itu sampai mencelakakan anak atau orang lain, sehingga anak ini akan kita rawat, kita perbaiki, kita bikin sehat lagi gitu istilahnya. Padahal kita yang menyakiti. Kemudian orang-orang akan kasihan sama kita, memberi bantuan sama kita, kemudian akan dianggap sebagai seorang orang tua yang baik, akan dianggap sebagai contoh atau role model orang tua atau ibu yang baik atau ayah yang baik misalnya. Dan ini sepertinya ada karakteristik factitious disorder atau Munchausen syndrome ini di salah satu kasus yang lagi viral belakangan ini sih, kayaknya seperti itu. Tapi terlepas dari itu, di sini kita jadi bisa tahu bahwa benar, menurut saya juga benar, kalau tidak semua orang tua itu ingin yang terbaik buat anaknya. Bahkan ada yang banyak, bahkan yang jahat banget sama anaknya. Kita nggak ngomong tentang NPD terus-terusan ya. Seakan-akan kalau orang tua yang jahat itu semuanya NPD. Bahkan kalau kita lihat di kolom komentar, di punyanya Dr. Jimmy Ardian, punyanya Dr. Andri, Dr. Vivi, yang psikiater gitu ya, kemudian psikolog-psikolog, termasuk di VT-VT saya, kalau menceritakan orang tua yang jahat gitu, selalu dibilangnya NPD, 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 padahal belum tentu. Belum tentu dia itu NPD, tapi mungkin gangguan psikologi yang lain kalau dia sejahat itu gitu loh, seburuk itu. Karena NPD itu cuma sedikit sebetulnya, nggak sebanyak itu populasinya. Tapi kalau digabung berbagai permasalahan psikologi yang dialami oleh orang tua, ya jadinya banyak, makanya banyak sekali dialami oleh orang-orang. Orang-orang seperti ini itu biasanya yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Masih punya dendam, masih punya trauma, masih punya emosi yang belum diselesaikan, masalah-masalah yang tentang dirinya sendiri belum dia improve, tapi dia memutuskan untuk punya anak, punya keturunan, dengan harapan keturunannya ini yang akan membuat dia merasa lebih baik,
gitu. Padahal belum tentu. Ada orang tua yang mungkin ada penyesalan, dulu aku nggak bisa jadi apa, nggak bisa jadi PNS, nggak bisa jadi pianis, nggak bisa jadi pemain band misalnya. Anaknya dipaksakan, kamu pokoknya harus jadi PNS, kamu harus jadi ASN, kamu harus jadi begini. Kalau nggak bisa, dilukai, bahkan bisa sampai seperti itu, secara fisik, secara verbal, secara mental, secara psikologis. Ada juga yang sampai seperti Munchausen syndrome tadi, yang sampai dilukai, disembuhkan lagi, dilukai lagi, disembuhkan lagi. Dan parahnya, kalau Munchausen syndrome, itu bisa sampai melukainya itu bukan sekedar luka biasa, tapi sampai cacat, bahkan dibikin cacat supaya sakit terus. Itu ya bahaya gitu loh. Bahkan NPD pun mungkin setara lah bahayanya gitu dengan Munchausen syndrome by proxy ini. Karena dia nggak segan-segan melukai secara fisik dan meracuni, bahkan ada kasus di mana seorang ibu meracuni anak-anaknya, kemudian dibawa ke rumah sakit supaya ibunya itu dianggap sebagai penyelamat atau hero-nya gitu. Padahal itu kan sakit gitu ya. Ya begitulah ya. Yang penting dari sini kita ambil kesimpulan bahwa kita harus tahu bahwa tidak semua orang tua itu pantas menjadi orang tua, tidak semua orang tua itu siap menjadi orang tua, dan tidak semua orang tua itu ingin yang terbaik untuk anaknya. Karena berbagai permasalahan mental. Permasalahan selain mental pun bisa, ketidaksiapan pun bisa. Karena belum selesai dengan diri sendirinya pun bisa seperti itu. Jadi banyak faktornya. Dan permasalahan psikologi itu tidak segala-galanya tentang NPD. Oke, itu yang perlu diingat. Ada factitious disorder, ada Munchausen syndrome by proxy, ada NPD, ada borderline, ada orang tua yang mungkin dia skizofrenik, delusional disorder, macam-macam gitu loh. Ya, ini hanya sekedar edukasi saja supaya kalian menambah wawasan dan memahami bahwa oke, tidak semua orang tua itu ingin yang terbaik untuk anaknya, tapi kita nantinya kalau menjadi orang tua karena kita lebih tahu, kita tidak boleh menjadi orang tua yang seperti itu. Kita harus menyelesaikan diri kita sendiri dulu, barulah kita bertemu dengan orang lain, kita meneruskan keturunan, punya anak, dan anak ini tidak akan meneruskan negativitas yang kita punya atau permasalahan-permasalahan yang kita punya. Tentunya kita ingin anak kita bahagia. Oke? Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau videonya panjang, tapi semoga bisa bermanfaat dan memberi wawasan kepada kita semua. Yang nonton semoga orang-orang yang memang membutuhkan informasi ini. Oke? Terima kasih dan salam sehat jiwa untuk kita semua.